Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua selalu ada dalam keadaan yang baik, terus bersemangat, bersukacita dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk perlindungan Tuhan dari malam hingga pagi hari ini. Pada saat ini kami boleh bangun, kami diberi nafas hidup, itu semua karena anugerah kemurahan Tuhan. Kami mau pakai hidup kami ini untuk melayani dan memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami ya Bapa, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam surat Filipi pasal yang kedua. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Filipi 2 ayat 5-8. Tertulis demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara dikasih Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi ini tidak mempunyai sifat rendah diri, tapi Ia dalam keagungannya memiliki sifat rendah hati. Rendah diri dan rendah hati adalah dua sifat yang berbeda. Rendah diri adalah sifat yang membuat kita tidak percaya diri, merasa tidak bisa apa-apa, merasa tidak berharga, dan seringkali terjebak dalam perasaan malu terhadap diri sendiri. Berbeda dengan itu saudara, rendah hati adalah suatu sikap merendahkan diri, tidak sombong dan tidak merasa diri lebih hebat atau lebih superior dari orang lain. Dalam hidup kita saudara, jangan ada sifat rendah diri, tapi yang harus ada adalah rendah hati. Allah yang memerintahkan manusia untuk rendah hati dan tidak hidup dalam kesombongan adalah Allah yang membuktikan bahwa dirinya konsisten terhadap aturannya sendiri. Ia menunjukkan kerendahan hatinya dengan datang ke bumi sebagai manusia. Ia merendahkan dirinya untuk menjadi sama dengan kita. Bahkan ia rela mati di kayu salib. Seandainya ia tidak turun dalam rupa manusia, tidak lahir dan tidak hidup sebagai manusia, adalah sangat sulit bagi kita untuk membuktikan bahwa Allah itu rendah hati. Tapi di sini saudara kita membaca dalam Filipi 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus Kristus adalah Allah yang rendah hati. Ia mengosongkan dirinya, meninggalkan kemuliaannya di sorga, dan membuat dirinya setara dengan manusia. Inilah saudara bukti kerendahan hati Allah. Meresponi kerendahan hati Tuhan, bagaimanakah wujud kerendahan hati kita dalam kehidupan kita setiap hari? Sudahkah kita hidup dalam kerendahan hati? Bagaimanakah kerendahan hati kita itu dinyatakan dalam keluarga, dalam rumah tangga kita? Apakah kita mencari kepentingan diri sendiri, ataukah kita mengutamakan orang lain? Apakah kita bersikap angkuh, sombong terhadap sesama kita? Apakah kita merendahkan orang lain yang berbeda warna kulit dengan kita?
atau yang memiliki profesi yang kelihatannya tidak elit, yang penampilannya tidak oke menurut pandangan kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita miliki pikiran dan perasaan Kristus, yaitu pikiran dan perasaan Allah yang begitu rendah hati dan mau merendahkan dirinya. Kalau selama ini kita masih memiliki sikap sombong, kita seharusnya malu saudara terhadap Allah yang telah memberikan teladan kerendahan hati sedemikian besar. Amsal 18 ayat 12 berkata, "Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan." Mari berdoa saudara, minta kepada Tuhan untuk menolong dan memampukan kita, dan berkomitmenlah untuk bersikap rendah hati seperti Tuhan. Ada berkat kehormatan yang kita terima ketika kita rendah hati. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kepada kami semua untuk bersikap rendah hati seperti Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami memiliki pikiran dan perasaan-Mu ya Tuhan, dalam kehidupan kami, dalam komunitas kami, dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam hubungan kami dengan sesama kami, agar kami tidak mementingkan diri kami sendiri, tapi kami saling mendahulukan kepentingan orang lain. Berikan kami hikmat-Mu ya Tuhan, untuk melakukan yang benar, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur firman-Mu yang menjadi penuntun, penolong dalam hidup kami. Pimpin kami Roh Kudus, tuntun kami terus, supaya kami berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati kami ya Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Pimpin kami ya Bapa, berikan kami hikmat-Mu, supaya kami tidak salah melangkah, tapi kami senantiasa melakukan yang terbaik, seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa untuk setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat, menjamah, memberikan jawaban kepada setiap kami, sesuai dengan apa yang kami perlukan. Kami percaya ada mujizat, ada pertolongan, ada kemenangan, ada kesembuhan yang dinyatakan dalam setiap kami semua. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan memuji Engkau, memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada bersama dan menopang hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.